Selamat malam. Nama saya adalah Faris Adinata. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari Entrepreneurial Project 2 di sesi ke-16 yang berjudul The McKinsey 7S Framework Vivo Smartphone. Tentunya dari 7S di sini akan ada 7S. S yang pertama adalah strategi. Nomor 1, kepemimpinan, inovasi, dan teknologi. Kita di sini berfokus pada penelitian dan pengembangan, yang dimana kita berbanyak berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk memperkenalkan fitur-fitur inovatif seperti teknologi, kamera canggih, kemampuan AI, dan juga desain ramping. Lalu untuk poin kedua ada kolaborasi dan kemitraan. Di sini kami berkolaborasi dengan raksasa teknologi dan startup lainnya untuk mengintegrasikan teknologi baru dan meningkatkan penawaran produk kita. Misalnya dalam teknologi 5G. Yang kedua adalah ekspansi dan diversifikasi pasar. Untuk penetrasi pasar global, Vivo telah memperluas kehadirannya ke lebih 100 negara dengan fokus ke Asia. Berikutnya ada diversifikasi produk. Jadi di sini Vivo juga menawarkan beragam produk, mulai dari beragam model dan juga beragam kebutuhan untuk pelanggan. Dan juga tentunya beragam harga yang tersedia untuk pasar. Yang ketiga di sini adalah pendekatan yang berpusat pada pelanggan. Peningkatan pengalaman pengguna di sini sangat diperhatikan, terutama dari segi UI dan UX-nya. Vivo menggunakan Vantage OS yang diperbarui secara berkala untuk berdasarkan masukan dari pengguna. Jadi agar pengguna itu juga lebih mudah dalam menggunakan handphone Vivo. Dan Vivo juga memiliki program loyalitas merek. Vivo menerapkan program loyalitas dan menawarkan kesepakatan tukar tambah yang menarik untuk mempertahankan pelanggan lama dan menarik pelanggan baru. S yang kedua di sini adalah structure. Jadi structure di sini struktural perusahaan itu seperti apa? Nah, yang pertama, dalam strategi pemasaran Vivo, tim pemasaran melakukan riset pasar untuk mengidentifikasi segmen pelanggan utama. Hasil penelitian ini dibagikan dengan tim penjualan agar mereka dapat menyesuaikan pendekatan dan meningkatkan efektivitas penjualan. Selain itu, Vivo juga menerapkan kampanye pemasaran berbasis data, di mana wawasan dari data penjualan dan perilaku konsumen digunakan untuk merancang kampanye yang lebih efisien. Tentunya contoh yang saya berikan di sini adalah contoh yang berkaitan dengan penjualan, marketing and sales. Yang nomor 2 adalah selama peluncuran produk baru, pendekatan terstruktur Vivo memastikan koordinasi yang lancar antara pemasangan dan penjualan. Tim pemasaran menghasilkan buzz dan kesadaran melalui pemasaran digital, media sosial, dan juga acara. Sementara tim penjualan mempersiapkan diri dengan pelatihan produk terperinci dan promosi penjualan yang ditargetkan. Misalnya ketika meluncurkan produk ponsel terbaru ya, kampanye pemasaran yang menyoroti fitur-fitur unik disinkronkan dengan promosi penjualan dan pengalaman di dalam toko untuk menghasilkan dampak yang terjadi. Dan S yang ketiga adalah systems. Tentunya di sini Vivo memiliki sistem sendiri untuk internal perusahaan, yang dimana ini berguna untuk manajemen inventaris. Jadi data penjualan dari website terhubung langsung dengan sistem manajemen inventaris Vivo. Integratis ini memastikan tingkat inventaris dipertahankan secara akurat berdasarkan data penjualan real time, sehingga mengurangi risiko kehabisan stok atau kelebihan stok. Misalnya, jika model baru terjual dengan cepat secara online, sistem dapat memicu pemesanan ulang untuk otomatis yang memastikan terjadinya stok menambah. Yang kedua adalah pemantauan dan pengoptimalan kinerja. Sistem ini memungkinkan Vivo memantau kinerja situs e-commerce kita, mengidentifikasi masalah atau area apapun yang perlu ditingkatkan, terutama untuk pencapaian promotor yang ada di lapangan. Seperti itu. S yang berikutnya adalah shared values. Di sini kita ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Tentunya Vivo memupuk budaya inovasi dengan mendorong karyawan untuk berpikir kreatif dan mengeksplorasi ide-ide baru. Perusahaan secara rutin mengadakan hackathon internal dan tantangan inovasi di mana karyawan dari berbagai departemen berkolaborasi untuk mengembangkan fitur baru atau menyempurnakan fitur yang sudah ada. Yang kedua adalah pendekatan yang berpusat pada pelanggan. Vivo sangat menekankan pemahaman dan pemenuhan kebutuhan pelanggan. Nilai ini tertanam
dalam proses pengembangan produk mereka, di mana umpan balik pelanggan secara aktif dicari dan dikemukakan juga. Jadi feedback itu sangat penting nih untuk perusahaan. Yang ketiga adalah kolaborasi dan kerjasama tim. Vivo tentunya turut mendukung lingkungan kerja kolaboratif yang mengutamakan kerjasama tim. Tim lintas fungsi adalah praktik umum yang memungkinkan karyawan dari berbagai departemen untuk kerjasama dalam proyek. Yang keempat adalah integritas dan perilaku etis. Integritas di sini dan perilaku etis adalah nilai-nilai inti di Vivo. Perusahaan mempunyai kode etik ketat yang wajib dipatuhi oleh seluruh karyawan. Hal ini mencangkup praktik bisnis yang transparan dan perlakuan adil terhadap karyawan, dan juga pengadaan material yang bertanggung jawab siapa di sistem kerja tersebut. Seperti itu. Yang kelima adalah pengembangan dan pemberdayaan pegawai. Vivo turut berinvestasi pada pertumbuhan dan pengembangan profesional karyawannya. Perusahaan menawarkan berbagai program pelatihan, kursus pengembangan kepemimpinan, dan peluang untuk kemajuan karir. Karyawan didorong untuk menghadapi tantangan baru dan mengembangkan keahlian mereka. Misal, seorang engineer perangkat lunak di Vivo mungkin memiliki kesempatan untuk menghadiri konferensi internasional atau mengikuti kursus teknik tingkat lanjut agar tetap mengikuti perkembangan tren industri terkini. Yang keenam adalah ketangkasan dan kemampuan beradaptasi. Dalam industri teknologi yang bergerak cepat, Vivo menghargai ketangkasan dan kemampuan beradaptasi. Perusahaan telah mengadopsi metodologi tangkas dalam proses pengembangan produknya, yang memungkinkan iterasi cepat dan respon cepat terhadap perubahan pasar. Yang ketujuh adalah menghormati keberagaman dan inklusi. Vivo merangkul keberagaman dan inklusi dalam angkatan kerjanya. Perusahaan secara aktif mendukung lingkungan kerja yang beragam di mana karyawan dari latar belakang dan budaya berbeda merasa dihargai dan merasa dihormati. Kebijakan rekrutmen Vivo dirancang untuk memastikan kesempatan yang sama bagi semua kandidat, dan perusahaan menyelenggarakan program dan acara kesadaran budaya untuk merayakan keberagaman. S yang berikutnya di sini adalah skills, yang dimana skills ini seorang karyawan Vivo harus memiliki yang namanya nilai Benven. Benven di sini adalah ada design driven, continuous learning, user oriented, dan juga team spirit. Kita harus mempertahankan pola pikir yang tidak memihak adalah kekuatan kognitif yang membantu kita melakukan hal yang benar. Contohnya, tim penelitian dan pengembangan yang kuat. Vivo memiliki tim penelitian dan pengembangan atau R&D yang sangat terampil, yang mendorong inovasi dan pengembangan teknologi mutakhir. Yang kedua, tim pemasaran berpengalaman. Tentunya, tim pemasaran Vivo mahir dalam memahami perilaku konsumen dan mempromosikan produk mereka secara efektif. Semua elemen harus berpegang teguh terhadap Benven. S yang berikutnya adalah styles. Contohnya di sini adalah dari kepemimpinan yang visioner. Kepemimpinan Vivo berfokus pada visi jangka panjang dan pertumbuhan strategis. CEO dan tim manajemen senior dikenal karena mereka menetapkan tujuan yang ambisius dan menginspirasi karyawan untuk bekerja mencapai tujuan tersebut. Pendekatan yang berpusat pada karyawan. Vivo mempromosikan lingkungan kerja yang positif dengan berfokus pada kesejahteraan karyawan, pertumbuhan dan pengembangan profesional, termasuk pelatihan reguler dan peluang untuk kemajuan karir. Berikutnya ada kepemimpinan kolaboratif. Kepemimpinan mendorong kolaborasi antar departemen dan kantor regional. Pertemuan rutin dan kegiatan membangun tim menumbuhkan rasa persatuan dan kerjasama tim. Yang terakhir ada pengambilan keputusan berdasarkan data. Para pemimpin di Vivo sangat bergantung pada data dan riset pasar untuk memandu keputusan strategis mereka. Dan gak lupa, S yang terakhir adalah staffs. Di sini ada 6 untuk bagian ya, dan manajer umum, terminal manager dan terminal SPV, HRD, keuangan, admin, dan juga untuk penjualan. Jadi di sini kita untuk manajer umum, yaitu kita mengatur untuk strategi dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Lalu di poin kedua, tanggung jawabnya untuk memastikan efisiensi dan kinerja terminal. Itu termasuk dari SOP, termasuk dari product knowledge, termasuk dari branding dan lain sebagainya. Lalu ada HRD, yang dimana di sini memanajemen sumber daya manusia, kesejahteraan karyawan, rekrutmen, dan pelatihan. Yang keempat ada keuangan. Manajemen keuangan bertanggung jawab untuk manajemen, penganggaran, dan pelaporan keuangan. Lalu ada admin,
yang bisa mendukung untuk administratif, manajemen kantor, dan dokumentasi. Lalu berikutnya ada yang namanya Area Manager, SP Penjualan, dan SPG atau SPB. Mengelola penjualan regional, mencapai target penjualan, dan interaksi terhadap pelanggan. Sekian dari saya, terima kasih.